berdoa kepada Allah. Maka kemudian menurut ayat ini adalah bagaimana ketika antum berdoa kepada Allah, sebutkan Asmaul Husna, puji Allah, sebutkan salawat, kemudian beristighfarlah antum kepada Allah. Baru setelah itu antum memohon apa yang antum butuhkan. Sebagaimana Allah menerangkan, Allah terangkan dulu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Berarti kalau kemudian kita meminta kepada Allah, jangan buru-buru meminta apa yang langsung kita butuhkan. Tetapi kemudian yang kita minta kepada Allah, sebutkan Asmaul Husna, sebutkan pujian antum yang sempurna kepada Allah, baru salawat antum kepada Rasul, baru antum beristighfar terhadap kesalahan antum, barulah antum meminta apa yang antum butuhkan. Jadi Masya Allah, itulah kemudian di dalam kita berdoa. Jadi dalam kita berdoa sebutkan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar. Sebutkan semuanya. Kalau antum mampu sebutkan semuanya, afdal, sunnah bagi antum. Kalau antum hanya menyebutkan satu berkaitan tentang apa yang antum butuhkan, tidak apa-apa. Contoh, antum minta supaya kemudian diampuni, antum sebutkan ya Tawwab. Antum ingin supaya permintaan antum dikabulkan, ya Mujibas Sa'ili. Antum ketika meminta rezeki, antum meminta lalu kemudian berkata ya Razzaq, tidak apa. Tapi kalau antum mampu sebutkan semuanya karena itulah bentuk kita memuji kepada Allah di dalam kita berdoa. Makanya hafal Asmaul Husna. Rasulullah sampai kemudian menerangkan sebuah kabar gembira bagi orang yang hafal Asmaul Husna, mengimaninya, lalu berilmu dengan Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah sampai berkata, sesungguhnya Allah itu punya nama 99, 100 kurang 1. Faman ahsaha, barang siapa yang mampu menjaga namanya Allah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Syekh Utsaimin menerangkan apa artinya menjaga. Artinya menjaga adalah ketika kita pertama menghafalkannya, yang kedua bagaimana kita memahami setiap makna yang ada di dalam setiap Asmaul Husna, dan yang ketiga yaitu adalah kita beramal dengan apa yang menjadi konsekuensi dari setiap Asmaul Husna. Artinya gimana? Kalau antum tahu Allah itu Razzaq, antum tidak perlu khawatir terhadap rezeki antum. Kalau antum tahu bahwasanya Allah itu Rahman, tiba-tiba antum didiagnosa dokter sakit, antum tidak perlu sedih memikirkan nasib anak-anak antum. Karena antum punya Rabb yang akan mengasihi anak antum sebagaimana antum mengasihi anak antum. Itu namanya beriman sesuai dengan konsekuensi Asmaul Husna. Sebutkan Asmaul Husna, salawat. Lalu kemudian setelah itu beristighfarlah kepada Allah. Kenapa harus beristighfar sebelum kita meminta kepada Allah? Karena apa? Kalau antum masih penuh dengan dosa, dosa itu yang akan menghalangi doa kita sampai kepada Allah. Makanya kemudian apa? Istighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, baru kita meminta apa yang kita butuhkan, ulangi permohonan kita 3 kali. Disitulah kemudian Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi Masya Allah, Allah memberikan pelajaran yang pertama kepada kita. Bahwasanya di dalam kemudian kita membaca ihdinas siratal mustaqim, faedah yang pertama, banyaklah meminta kepada Allah, banyaklah berdoa kepada Allah. Jangan remehkan doa ikhwan. Kalau antum kecewa dengan keluarga besar antum, suami antum, istri antum, ketika mereka belum mendapatkan hidayah dari cahaya ilmu yang begitu indahnya ini, lalu kemudian antum merasa semua usaha telah antum berikan, jangan antum anggap remeh doa. Karena sesungguhnya doa bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi mustajab. Makanya ada seorang ikhwan ketemu dengan ikhwan yang lain. Lalu kemudian dia mendapati anaknya begitu luar biasa di dalam menegakkan sholat. Lalu kemudian ditanya, apa yang menjadikan anak antum begitu bergegas ketika mendengar suara adzan datang ke masjid? Lalu kemudian dia berkata, tidaklah aku mendapati anakku begitu taat dan patuh ketika mendengarkan adzan, kecuali aku iringi setelah aku mendengar istriku hamil, kecuali aku memperbanyak doa semoga aku dan keturunanku menegakkan sholat. Dan Allah bayar kontan. Allah dapatkan beliau, anaknya menjadi orang yang menegakkan sholat dan rajin menegakkan sholat. Saya pernah bertemu dengan seorang ustadz, anaknya hafid, umur 14 tahun. Lalu beliau cerita bagaimana anaknya beliau menjadi hafid. Beliau ceritakan bagaimana dia mengkondisikan istrinya ketika sedang hamil. Suruh-suruh banyak untuk kemudian mendengarkan murotal. Suruh-suruh banyak untuk membaca Quran. Karena menurut beliau, rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat.
Lalu kemudian beliau banyak mengetuk pintu langit di sepertiga malam. Tidak ada yang saya minta ya Allah kecuali adalah bagaimana pengetahuan anakku pertama kali adalah pengetahuan tentang Quran, tidak yang lainnya. Anaknya tidak punya gelar ijazah SD, tapi anaknya hafidhul Quran. Dan itu salah satunya beliau terangkan karena sesungguhnya beliau meyakini doa yang dia panjatkan kepada Allah. Berdoalah antum kepada Allah, ikhwan. Doakan ibu, doakan bapak, doakan saudara kita yang hari ini belum tersentuh dengan ilmu. Semoga Allah membukakan pintu hidayah untuk mereka. Jangan antum banyak berharap banyak, tapi antum tidak pernah mendoakan. Bisa jadi istri antum, istri saya, keluarga kita, keluarga besar kita, yang hari ini tidak suka dengan kita setelah melihat perubahan kita. Bukan karena mereka membenci sunnah yang kita yakini, tapi kita yang tidak pernah mendoakan mereka di dalam waktu yang mustajab yang kita lewati, sampai hati mereka tertutup ketika mereka mendengarkan ilmu. Jadi Masya Allah, doa merubah yang mustahil menjadi mustajab, yaitu adalah ketika seseorang itu berdoa dan mengertilah bagaimana tata cara berdoa dengan cara yang benar.